Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi yang berlangsung ini kok kayaknya berlangsung masih lama gitu ya. Ada yang bilang sampai Desember 2021. Itu pandemi itu masih terasa gitu. Berarti kan 2 tahun itu ya, panjang sekali. Nah, kita kayaknya mau nggak mau, nggak punya pilihan, harus mencari sesuatu untuk melindungi diri. Supaya kita itu di situasi perang ini, karena peluru COVID ini kan berseliweran ya, ke sana ke sini gitu ya. Kita selamat gitu, survive. Kalau tanpa itu, kita agak berat ikut berang, ikut gerilya. Karena sekarang itu musuh kita itu sampai di rumah-rumah, di tetangga, di mana-mana gitu ya. Dan di tempat yang kita harus aktif gitu. Meskipun tidak dalam kerumunan orang banyak. Jadi mau tidak mau kita harus menguat diri. Nah, salah satu yang bisa kita andalkan karena kita punya khasanah yang luar biasa itu adalah empon-empon. Nah, empon-empon ini kemarin tuh masih ramai juga dipertanyakan apa sih sebenarnya empon-empon. Kalau dilihat dari pemahaman yang ada itu ada bilang empon-empon itu asal kata dari empu gitu ya. Empu itu orang yang mumpuni, orang yang punya keahlian, orang yang punya kemampuan. Tapi juga ada yang mengkaitkan empu itu dengan rimpang, akar, rizoma gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya narasumber. Ada Putri Rosandari, pengusaha empon-empon. Beliau ini alumni FTP 71. Jadi di atas saya 6 tahun. Tapi penampilannya masih seangkatan saya. Beliau ini dulu pernah menjadi dosen di IT ya, Putri ya, Institut Teknologi Indonesia. Kemudian setelah pensiun memilih menggeluti empon-empon nih. Nanti beliau akan ceritalah gitu. Kemudian ada Prof. Erni, nama lengkapnya Profesor Dr. Erni Nawati Purwaningsih. Putri Surabaya ternyata. Lulus FKUI itu 79 ya Bu, Prof ya. 79. Jadi masih di atas saya juga, tapi juga penampilannya masih seusia. Artinya Amin. Ini Prof. Erni itu dosen guru besar di UI. Beliau mengajar di sana. Pengetahuan tentang herbal luar biasa karena 86 sampai sekarang konsisten di sana. Kita menjadi narsum yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Silakan Putri. Terima kasih Pak Sigit telah memberi kesempatan pada saya. Ini sepertinya kayak turun-temurun ya dari nenek-nenek saya itu memang kalau dari Solo itu sudah terbiasa itu empon-empon. Kalau tadi Pak Sigit mengatakan apakah dari istilah empu itu memang nanti akan saya tunjukkan di tayangan nanti. Empu itu yang mana? Memang ada istilah empu di dalam empon-empon itu. Atau kalau di sini itu biang. Kalau dari Solo disebutnya memang empu. Oh, oke. Pengolahan empon-emponnya itu karena itu juga dari dulu karena saya diberi oleh nenek saya. Ini jamu, bukan jamu ya sebenarnya ini minuman segar. Tapi yang saya coba ini yang dalam bentuk cair, ini pun yang segar bentuknya langsung diminum.
Jadi memang enak, bukan seperti jamu. Kalau jamu kan pahit ya. Pahit, kalau ini memang segar untuk diminum, untuk minuman. Produk saya ini bertahap ya, awalnya hanya beras kencur. Ini mungkin seperti ini bisa saya ditayangkan. Udah silahkan monggo. Ini beras kencur. Kemudian yang kedua, tahap keduanya kunyit asam. Ini asam. Saya bilangnya di situ kunir asam ya. Jawanya masih muda ini. Kunir asam atau kunir asam. Kemudian yang ketiga ini yang baru-baru ini temulawak. Temulawak. Kemudian yang saat ini terakhir saya coba membuat adalah jahe, minuman jahe. Untuk kita bisa membuat itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Pertama adalah pada saat kita memilih bahan yang kita gunakan. Dalam hal ini, karena tadi yang pertama adalah beras kencur, saya cara memilih kencur itu juga yang konsisten ya. Jadi yang tua, kemudian yang besar, kalau bisa besar itu mudah dikupas, kemudian mulus itu juga mudah. Tapi kalau orang kan tua nggak ada yang mulus ya Pak, gitu ya. Kalau yang muda mulus, tapi kalau yang tua, kalau kencur ini malah semakin tua semakin mulus loh. Ini bedanya. Nah, kemudian yang ada yang warnanya itu tidak terlalu coklat kencur ini. Itu juga kita harus tetap milih yang tua, mana yang akan kita gunakan, masing-masing kita berbeda ya. Dan daerah penghasil kencur juga, warna kencur ini juga bisa berbeda-beda. Kemudian yang kedua, gula yang kita gunakan. Gula yang akan kita gunakan ini apakah gula aren ataukah gula Jawa? Gula merah, kalau di sini gula merah, kalau di Solo itu nggak ada gula merah ya, biasanya gula Jawa. Itu pun beda-beda. Masing-masing produsen gula itu juga menghasilkan gula yang berbeda. Nah, kita supaya menarik, biasanya kita memilih gula yang warnanya kita inginkan. Ada yang kalau kita gulanya bagus, kuning, cerah gitu, tapi nanti kalau sudah dibuat menjadi beras kencur, itu malah kayaknya seolah-olah gula merahnya itu nggak kelihatan, kayak gula pasir saja, jadi bening, itu juga kurang menarik. Nah, jadi pemilihan gula dan kencur untuk beras kencur ini ya. Gulanya itu gula Jawa atau gula pasir ya Bu ya? Gula pasirnya hanya ditambah sedikit untuk memantapkan rasa, tapi yang utamanya adalah gula Jawa. Kemudian kalau kunir asem, nah ini kalau ini semua bisa dipakai. Kalau kunir asem, ini yang kelihatan biangnya dan rimpang. Sebetulnya kalau untuk minuman, itu yang kita gunakan adalah rimpangnya. Ini yang bawah ini rimpang semua, bisa kita gunakan semua. Tapi kalau yang di atas itu, yang tengah itulah yang dikatakan empu. Kalau orang Solo mengatakan empu. Kalau orang sini mengatakan biang. Ya. Kalau untuk minuman segar nggak enak. Oke. Ya. Terlalu pahit. Dan ini yang dilingkari ini itu bekas akar ya. Bekas akar itu yang harus dihilangkan. Karena kalau untuk minuman itu ada tes gatal. Ini yang mungkin perlu kita, itu perlu pengalaman juga ya. Ini gatal jadi harus dihilangkan. Kalau kita memakai empunya itu biasanya untuk obat-obatan, untuk jamu. Jadi yang kita pakai empunya itu. Kalau untuk minuman, yang kita pakai adalah rimpangnya.
Ini harus telaten sekali untuk kalau kita jamu pun harus dihilangkan itu yang bekas itu supaya tidak gatal. Ini untuk asamnya, karena ini kunir asam dan utamanya kan kunir dan asam. Asamnya itu juga macam-macam. Asam itu ada yang hitam, ada yang pakai biji, masih ada bijinya, ada yang tanpa biji. Nah, yang tanpa biji pun ada dua macam, ada beberapa macam. Ada yang hitam, ada yang kuning atau coklat. Ini tingkat keasamannya beda, jadi kalau mau membuat produk yang konsisten memakainya. Walaupun resepnya sama, dengan asam yang berbeda, nanti hasilnya akan berbeda. Kemudian yang ketiga, untuk pemilihan temulawak. Nah, kalau temulawak ini harus itu harus jangan sampai keliru dengan temu giring. Ada yang sudah tahu temu giring ya? Nah, itu. Nah, ini temulawak dan temu giring ini Beda. kalau sepintas sama. Oh. Tapi sebetulnya dari baunya beda, kemudian warnanya. Kalau temu lawak itu lebih ke orange, tapi tidak se-orange kunyit. Ya. Kuning-kuning tua mendekati orange itu temu lawak. Kalau temu giring mendekati ke kuning. Ini yang pinggir ini nanti kayak mirip temu giring. Ini mungkin kurang tua ya. Kalau tua kuningnya ke arah orange. Tapi kalau temu giring semakin tua semakin kuning gading. Ya. Nah, temu giring ini biasanya enggak untuk minuman tapi untuk kosmetik biasanya. Untuk lulur, untuk bedak dan sebagainya itu. Temu giring untuk warna supaya kulitnya bagus. Nah, temulawak ini berbeda dengan kunyit tadi. Kalau kunyit yang kita pakai rimpangnya, kalau ini malah empunya yang kita pakai. Ini tidak terasa gatal, asal kita telaten untuk menghilangkan bekas-bekas akar itu. Kalau yang rimpang itu kurang terasa. Bisa dengan kunyit tadi, rimpangnya sudah cukup untuk minuman, tapi kalau ini kurang terasa pahitnya. Tapi kalau ini pahit, kalau yang lain minuman nggak ada pahitnya. Kalau kunyit itu kan agak getir sedikit, kemudian kencur agak getir sedikit. Kalau ini pahit, temulawak ini pahit. Jadi kalau yang nggak suka pahit pasti nggak suka minuman temulawak ini. Tapi fungsinya untuk tubuh itu bagus. Temulawak ini kalau beli yang sudah kering, itu harus hati-hati. Karena pengeringannya kita nggak tahu ya, dengan menggunakan sinar matahari atau pengering. Itu yang sering saya lihat seperti yang di bawah ini. Kalau yang di atas saya mengeringkan sendiri, yang di bawah ini agak kehitaman itu hati-hati itu kadang jamu. Nah, kalau kita mau minum jamu tapi berjamur itu kan malah tidak sehat ya. Nanti kalau ada yang beli kering, temulawak kering, banyak di pasar temulawak kering ini, tapi ya harus milih yang bagus. Kuningnya masih kuning mendekati freshnya, kuning temulawak segar. Itu yang bagus. Kalau sudah seperti ada hitam-hitamnya ini, dalamnya loh, luarnya itu sudah hitam, dalamnya juga kemungkinan sudah berjamur. Jadi itu bahaya sekali untuk bagi kita yang mengkonsumsi yang berjamur. Sekarang kita lanjutkan ke yang jahe. Jahe ini di pasar itu macam-macam. Ada jahe gajah, kemudian ada jahe emprit, ada jahe, kalau ini namanya saya lupa ini, antara jahe emprit, kalau di sini Pak saya jarang ketemu dengan jahe emprit. Kalau di Solo banyak, dia kecil, tapi pedas.
Nah ini jahe yang ini antara jahe emprit dan ini cukup pedas. Yang kurang pedasnya itu jahe gajah, gede-gede, menyenangkan bentuknya, bagus ini, gendut-gendut gitu, tapi kurang pedas. Kalau yang jahe emprit itu pedas, nah yang paling pedas adalah jahe merah. Itu berbeda sekali ya, warnanya. Kalau yang ini hanya beda besar kecilnya, sepintas ya. Tapi kalau yang jahe merah memang beda sekali. Warnanya juga agak merah. Kecil-kecil kayak jahe emprit tapi merah warnanya. Itu untuk memilih bahan baku yang akan kita gunakan. Kemudian untuk tadi kan banyak kecil-kecilnya itu tadi, karena ini adalah bahan yang berasal dari tanah, jadi umbi-umbian, itu pasti kalau dipanen kan tanahnya banyak sekali lah, itu harus kita bersihkan, betul-betul dibersihkan. Kalau perlu disikat sampai ke yang leki-lekian, yang itu harus bersih, betul-betul bersih. Kemudian setelah bersih, kita baru lihat, oh ini yang fresh, yang segar, oh ini yang sudah empuk, agak busuk, itu yang harus dibuang. Itu kita sortir, kita lakukan sortasi dulu. Sebelum kita gunakan, kita lakukan sortasi. Itu untuk semua bahan. Karena apa? Karena kalau kita terikut yang kurang fresh, itu nanti terkena ke produknya. Rasanya akan berbeda. Baik kencur, jahe, kunyit, itu kalau ada agak membusuk itu sayang sekali kalau itu terikut lah. Jadi kita harus cermat untuk memilih, untuk mensortir bahan baku ini. Dan untuk menyikat satu persatu itu juga harus cermat, jangan sampai tanahnya ikut terproses. Itu yang perlu. Kadang-kadang ada kencur yang kecil-kecil. Orang jualan, nggak usah ini saya nggak mau beli yang kecil-kecil, karena nanti ngupasnya susah. Tapi orang jualan, nggak usah dikupas, Bu. Langsung dicuci. Nanti terus nggak, jadi malah banyak jadinya. Nah, nanti kalau tanahnya ikut gimana? Dan itu yang perlu kita perhatikan juga, bersih. Kemudian untuk saya ini. Kemudian untuk pencucian ini yang sudah disertasi, ini nanti kalau akan digunakan itu juga pada saat kita proses, itu kan proses pengolahan itu kan dikupas. Nah pada saat dikupas itu juga setelah dikupas harus dicuci lagi. Jadi benar-benar kita yakin bersih. Nah untuk proses pengolahannya sendiri, proses pembuatan itu yang kita pegang teguh harus satu, yang pertama alat-alat yang kita gunakan. Peralatan yang kita gunakan karena di sini empon-pon itu sifatnya macam-macam juga, yang membuat korosif kalau dengan aluminium, jadi yang kita pakai harus yang stainless steel alat-alatnya. Mulai dari pisau, panci, saringan itu stainless semua. Kemudian yang kedua yang kita perhatikan di dalam proses pengolahan ini, setiap tahap proses kita usahakan seaseptis mungkin dan sehigienis mungkin. Maksudnya jangan sampai ada, kan mikroba itu di mana-mana ya, kemana-mana, termasuk virus corona ini kan kemana-mana juga. Nah, misalkan panci yang tadi untuk membuat gula asamnya dan sabnya, itu jangan dibuka, dibiarkan terbuka, harus ditutup. Walaupun itu masih panas, tapi nanti lama-lama kan dingin itu kalau dibiarkan terbuka akan terkontaminasi.
Demikian yang lain-lain, jadi harus higienis. Ya. Kemudian setelah itu sampai pembotolan pun itu kita usahakan higienis. Kalau itu kita menunggu dingin, suhu ruang, itu nanti mikroba akan lebih mudah masuk. Ini pengalaman saya. Kalau saya masukkan ke botol, dulu botol beling nggak masalah, saya gunakan botol beling nggak masalah, panas juga nggak masalah. Tapi kalau botol plastik itu juga kita cara memasukkannya supaya tetap aseptis atau higienis, kita harus tahu taktik strateginya. Ya. Harus cepat ditutup, harus cepat, jangan terlalu panas. Kalau panas melihat. Kalau terlalu dingin, mikroba sudah masuk duluan, jadi tidak awet. Dulunya saya menggunakan botol beling ya. Dari ibu-ibu saya tidak niat untuk memproduksi, hanya saya bikin untuk saya sendiri karena mulai kecil itu nenek saya itu suka bikin itu sampai saya melahirkan pun diberi beras kencur ini supaya asinya juga bagus, darah juga bagus. Nah, ini saya pas pindah ke sini, dulunya saya dari Solo ke Jogja ke Serpong. Nah, dari Serpong ini saya kangen beras kencur bikin sendiri. Kebetulan waktu itu ada tetangga yang rawuh, saya tanya mau minum teh atau minum, saya ada beras kencur. Ternyata milih beras kencur dan suka. Nanti kalau buat lagi saya juga dibuatkan. Akhirnya dari mulut ke mulut itu ibu-ibu di kompleks saya itu di Pospitek waktu itu pada suka. Lah saya ya udahlah, saya terus konsumennya kan bertambah, ini teman-teman pada saya debat, oh kok pada suka, itu masih tetap dalam kemasan botol. Lama-lama kok ya sudah pensiun bawa botol itu kok ya berat. Bagaimana? Dan semakin tambah soalnya konsumennya tambah banyak, walaupun itu hanya dari mulut ke mulut. Itu masih di lingkungan teman-teman dan tetangga. Tapi bagaimana kalau cari yang lebih ringan ya? Kemudian saya lihat-lihat botol plastik. Nah, botol plastik ini kan ada kriteria yang tertentu untuk kemasan jamu atau sejenisnya. Jadi yang tahan asam dan yang tahan pon-pon ini. Nah, saya sambil ngobrol sama teman yang kebetulan ngajarnya pengemasan, itu saya, ini enaknya botolnya apa ya Bu ya? Terus dikasih tahu, ini saya pakai. Saya agak enteng, saya bawanya ke kampus itu juga enteng. Ternyata getok tular yang tadi tetangganya, yang anaknya sudah kerja, sekarang melebar lagi ke teman-temannya. Anak saya pun juga begitu, teman-temannya dibawa ke kantor, teman-temannya bahkan kalau di anak saya itu ada yang orang asing itu apa katanya, minuman apa itu kok semua asik minum itu. Ternyata oh ini jamu, dia bilangnya, teman-temannya bilang jamu. Itu ya orang Amerika mau itu nyoba, oh enak katanya, enak. Mungkin itu dari saya, matur nuwun, mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya kembalikan Pak Tinggi. Ya, terima kasih Putri. Jadi kalau Putri tadi kan tradisi lama gitu, jadi kelihatan warnanya. Jadi saya kira bagus sekali tadi, karena kalau Paula kan sudah menetapkan targetnya siapa gitu. Jadi kalau misalnya targetnya orang tua dikasih itu mungkin agak berbeda. Ya, Kalau produknya Bu Tri tadi dibuat untuk anak muda, anak milenial mungkin juga relaktansinya ada gitu. Oke. Menarik sekali nanti diskusinya nanti, karena ini pasti banyak pertanyaan. Nah, mungkin nanti Prof. Erni bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas agar supaya nanti tadi pendekatan, kalau Putri tadi pendekatan tradisional, kemudian kalau Paula tadi approach-nya itu pada gejolak anak muda gitu ya. Nah, nanti supaya Prof. Erni itu bisa memberikan warna lagi lebih kuat bahwa apa yang ditawarkan itu benar-benar ada manfaatnya. Prof. Erni akan kumpas tuntas gitu ya, kupas tuntas
tentang ini. Saya kira bagus sekali ini. Monggo Oke. silakan di Casar ya Bu ya. Mungkin enggak usah Bapak, karena ini lebih ke arah ke bincang-bincang tuh nanti kalau memang diperlukan, monggo diberikan saja PPT-nya, karena agak lama nanti kalau dengan PPT saya akan merangkum semua apa yang ada di PPT saya dan sekaligus untuk menggongin katanya apa yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Tri dan anak saya Paula, sehingga kita bisa menjadi satu rangkuman yang lebih komprehensif begitu. Jadi saya tidak mau saya lebih ke arah lebih ke akademisinya, karena saya mohon maaf saya ditanya begitu. Saya mulai saja matur sembah nuwun Pak Singgih dan teman-teman semua, anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali banyak dokter di sini yang sebetulnya saya di FKUI atau mungkin di Fakultas Kedokteran yang lain, saya dianggap agak rada miring sedikit gila ya, karena dokter ngapain sih usrek-usrek di masalah jamu. Karena penelitian saya dari kita lanjut